Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Finally, aku bisa buat konten lagi. Dan hope this year full of blessing and happy new year from me to you. And kali ini di kontennya aku akan cerita pengalaman aku kenapa bisa aku masuk HI Undip. Dan di konten aku sebelumnya, aku udah bahas menjadi mahasiswa hubungan internasional versi yang paling umum. Dan kali ini kita akan coba mengulik pengalaman aku kenapa bisa aku ngambil HI Undip. Dan tentunya pasti banyak banget yang nanya apakah ini pilihan yang utama dan apakah ini adalah yang aku sukai dan HI yang aku emang pengen tuju itu adalah HI Undip atau. Mari kita berbicara secara jujur. Jadi aku waktu SMA itu, waktu kelas 1 SMA udah beneran banget dan udah pede banget akan ngambil HI UGM. Dan aku udah punya planning gitu kalau nanti aku ngambil HI, aku akan jadi diplomat dan aku akan pergi ke negara Prancis, dan aku juga sempat belajar bahasa Prancis secara otodidak. Dan kemudian di kelas 2 masih fine-fine aja tuh, nggak ada problem sama sekali kalau aku akan ngambil HI Undip. Dan endingnya adalah kelas 3 SMA. Di kelas 3 SMA, di kelasku itu cukup banyak yang mengambil jurusan hubungan internasional. Mulai dari ada yang ngambil HI UI, ada yang ngambil HI Unpad, dan ada juga HI UNS 11 Maret deh kayaknya. Dan kita itu banyak banget yang ngambil jurusan HI di kelasku ya. Aku itu di kelas 12 IPS 1 di sekolahku. Nah, di situ belum ada sama sekali perdebatan yang begitu sengit antara yang mau mengambil HI dan fine-fine aja gitu. Kemudian waktu udah memasuki masa-masa yang dekat dengan SNMPTN, kemudian terjadi berbagai pikiran, perubahan-perubahan, dan gak ada perdebatan sih, cuman kita discuss aja. Aku ngambil HI ini, ya mungkin aku juga ngambil yang ini gitu. Dan ya sempat aku harus mundur gitu ngambil HI UGM karena aku itu di kelas, honestly itu aku nggak peringkat 1 atau 2 atau 3. Aku itu 10 besar. Dan karena aku tahu aku hanya 10 besar, aku ngelihat nilai raportku itu kuat apa enggak gitu, cocok apa enggak nanti aku ngambil HI UGM dengan nilai raport yang seperti ini. Nah, kemudian singkat cerita, aku udah mulai goyah nih, pengen yang ngambil HI UGM tetap atau beralih ke HI yang lain. Karena kemarin itu di kelas aku, teman-temanku itu banyak juga yang ngambil HI di Jawa. Aku kan dari Karo nih, Karo Sumut. Nah, karena aku sadar kalau kita itu akan bersaing, aku udah mulai mikir ini kayaknya aku harus matengin dulu. Aku tetap ngambil HI UGM apa enggak gitu. Soalnya temanku juga ada satu orang, dia itu pengen banget ngambil HI UGM dan dia harus kuliah di Jogja gitu. Dan aku juga mikir gitu, ini pilihan aku apakah nanti akan membuat diriku aman dan teman-temanku juga tetap baikan sama aku apa gimana gitu. Dan ada juga kemarin temenku yang juara umum, dia juga pengen ngambil HI gitu, tapi dia sempat bimbang gitu apakah dia tetap ngambil HI UI dan pernah lagi ngambil HI UGM dan HI Unpad gitu endingnya. Dan setelah aku pikir lama banget, ya bukan lama banget sih, kayak merenung apakah ini adalah pilihan yang tepat atau enggak. Dan setelah berbagai perdebatan yang sedikit bagaimana ya, begitulah pokoknya, aku pun memantapkan diriku untuk mengambil HI Undip. Dan aku gak ada ngambil pilihan ketiga. Di masa aku itu kan bisa 3 pilihan di
2 universitas. Aku kemarin itu hanya ngambil 1 universitas. Aku hanya ngambil Undip. Dan aku hanya ngambil 1 jurusan ya terkira. Soalnya pilihan kedua itu jarang banget yang dapet. Dan pilihan keduanya juga aku ngasal. Dan aku gak ada ngambil pilihan ketiga. Dan artinya pilihan ketiga itu harusnya itu adalah di daerah sendiri gitu kan, di Medan atau di Sumatera gitu. Dan aku gak ada ngambil sama sekali. Dan aku ngambil di Jawa. Dan itu adalah sebuah pilihan yang menurut aku sangat sangat berani gitu. Dan sempat beberapa kali guruku itu ngomong, ini udah beneran mau diambil, pilihannya udah tepat, atau mau dipikirin lagi nih, emang gak mau ada pilihan ketiga gitu. Dan aku bilang enggak, udah, it's totally, ya udah gitu, kayak aku kayak berserah aja gitu. Ya udah, yang penting aku juga udah kemarin klasifikasikan kira-kira HI yang aku mau tuju itu di mana aja gitu. Dan aku sempat pengennya juga menoleh ke Jawa Timur, HI UNER, tapi di angkatan aku itu di sekolahan aku itu yang di UNER itu belum ada gitu. Dan ya sekitar 7 tahun yang lalu udah baru ada gitu. Sementara HI Undip itu ada sekitar 5 tahun yang lalu. Dan ya yang lolos HI dari sekolahku itu sebenarnya sedikit banget. Dengan berbagai pertimbangan, aku pun memantapkan diriku mengambil HI Undip. Dan tahu gak sih kalau aku itu ngambil HI Undip hanya karena insting aja kalau itu akan lebih mudah dapat daripada HI yang lain mungkin. Dan target aku itu harus di Jawa gitu. Aku tuh harus merantau. Dan aku nggak mau di Sumatera. Kenapa? Karena aku pengen itu jadi satu batu loncatan aku supaya aku nanti bisa punya karir yang lebih baik lagi nanti di luar negeri gitu. Itu adalah sebuah pikiran-pikiran yang sangat random gitu ya dari anak SMA kelas 3-an gitu. Dan tahu nggak sih kalau di SMA itu kan kita juga harus ujian UN, terus harus ujian USBN, terus ada ya di bimbel juga ada ujian-ujian kayak tryout kayak gitu. Dan punya banyak banget pressure. Dan sungguh sangat membingungkan ketika kita juga belum tahu jurusan kita itu apa dari dulunya. Makanya aku beneran nekenin untuk adik-adik kelas supaya dari SMA kelas 1 itu udah tahu gitu nanti mau kemana gitu, kuliah kah atau mau ngambil CPNS atau ya pokoknya itu ada planning gitu mau ngapain dan mau kemana selanjutnya. Dan ya kenapa? Karena di kelas 3 itu kita itu semua punya pikiran yang banyak, bukan hanya untuk ngambil ke jurusan atau kuliah atau CPNS dan lain sebagainya, tapi juga banyak tekanan dan tuntutan dari orang-orang di sekeliling kita dan dari keluarga kita juga. Dan bayangin juga kalau misalnya kita nggak lulus di salah satu tes, kan otomatis kita harus muter otak lagi untuk ujian lagi di SBM atau ujian kedinasan gitu. Dan puji Tuhannya aku kemarin itu lulus SNMPTN. Dan itu benar-benar salah satu anugerah yang terbesar ya dalam hidupku. Karena aku itu dengar pengumuman aku SNM itu kan pas lagi bimbingan tuh di Medan. Dan dari tempat aku ke Medan itu kira-kira 2 jam gitu. Dan aku pengumumannya itu setelah 3 hari aku bimbingan di Medan. Dan bayangin aku juga udah bayar semuanya. Dan ya namanya juga harus ini ya, ada perencanaan dan harus ada aksi juga gitu. Jadi aku juga nggak mau hanya bayar bimbel aja. Dan for your information, aku itu bukan anak bimbel guys. Dan aku itu kenapa ngambil bimbel kemarin di SMA kelas 3 karena juga ada dorongan dari teman dan ada juga dorongan dari keluarga gitu. Karena aku dulu pun UN SMA, UN SD nggak pernah, UN SMP aku nggak pernah bimbel. Dan aku bukan anak yang tipe-tipe anak bimbel gitu. Oke, dan
aku kaget dong ketika pengumumannya muncul. Itu kan warna hijau gitu, yang gagal itu kalau nggak salah warna merah. Dan oh my god oh my god gitu, kayak nggak bisa bilang apa-apa. Soalnya di situ aku juga lagi belajar sejarah atau geografi ya, oh ya geografi kan. Terus udah panik tuh di kelas aku bimbingan, semuanya udah buka dan ada yang nggak lolos, ada yang udah nangis, ada yang udah nggak tahu gimana gitu. Karena aku prinsipnya kemarin aku buka pengumuman itu sendiri dan aku nggak mau ada di sekitar orang ramai, orang banyak, dan aku maunya itu ngelihat sendiri dengan ya maksud aku di kamar gitu kan. Dan aku situ tenang-tenang aja sih, kayak masih oh ya udah, kalau misalnya nanti nggak lolos juga nggak apa-apa, kalau misalnya lolos ya puji Tuhan gitu. Karena ya mau gimana lagi, kan kita udah milih tuh. Kalau kita udah milih ya semuanya kita tinggal serahin kepada yang Maha Esa. Dan puji Tuhan aku lolos. Dan ya akhirnya aku keterima menjadi mahasiswa hubungan internasional di Universitas Diponegoro dengan jalur SNMPTN. Dan kemudian aku harus pulang ke rumahku karena aku nggak ngelanjutin bimbel lagi. Ya sempet sih 3 hari karena sama teman-teman juga, tapi aku lebih memutuskan untuk pulang dan untuk mengurus berkas-berkas aku yang ke Undip. Soalnya itu juga banyak banget. Tahu lah ya, anak SNMPTN pasti tahu berkas-berkas apa aja yang akan dipersiapkan. Mungkin yang terlintas di benak teman-teman ketika mengambil jurusan atau mengambil universitas adalah yang top 10 itu yang mana, yang terbaik itu yang mana, atau dominan ke universitasnya atau dominan ke jurusannya. Itu adalah sebuah pertimbangan yang sangat besar ketika aku lebih memilih jurusan daripada kampus. Karena kalau secara jujur kita berbicara, UGM itu kan udah yang emang lama banget tuh HI-nya, kayak yang paling tua gitu. Dan harusnya kan juga aku lebih dominan tetap kekeh ke UGM, tetap ya harus kesana gitu, tanpa harus ngelihat persaingannya seperti apa. Dan itu persaingan di sekolahku, di kelasku aja udah banyak, gimana lagi persaingan di tingkat wilayah dan ya bahkan se-Indonesia. Dan aku kemarin udah mikirnya gini, aku ini milih ke jurusannya kah atau ke universitasnya gitu. Dan aku dapat saran dari guru sekolah, kalau emang mau di Jawa, coba ambil 10 universitas terbaik di Indonesia. Dan aku melihat ada Undip tuh masuk 10 terbaik di Indonesia. Dan itu udah berbagai sumber aku lihat. Dan aku langsung nyari kayak passing rate-nya kan, di sana itu kira-kira berapa, dan di universitas yang ini kira-kira berapa. Ya aku juga mikir sih gitu, kalau di Undip itu HI-nya itu masih baru dan juga ya masih tergolong sangat baru. Ya bener sih. Dan aku juga ngelihat ini pencapaian HI-nya seperti apa. Dan overall aku nggak nyesal sama sekali. Apalagi setelah aku juga tahu kalau spesifikasi atau konsentrasinya itu adalah kejahatan transnasional. Dan kali ini aku lebih akan sharing aja ya sama teman-teman. Ketika teman-teman tahu kemampuan dari nilai dan dari akademik juga, cobalah untuk melihat ke jurusannya atau ke universitasnya. Karena aku kemarin lebih milih ke jurusannya, jadi aku sama sekali nggak menyesal kalau aku itu di Undip. Meskipun Undip lebih dominan, lebih terkenalnya itu kayak FEB, hukum gitu. Tapi apa salahnya kalau nanti aku udah di HI Undip dan aku explore lagi apa yang mungkin aku ngerasa tertinggal dibandingkan teman-temanku yang mungkin ada di UGM dan ada di UI. Karena pada kenyataannya ketika kita masuk di jurusan manapun dan di universitas manapun,
itu akan tergantung lagi ke diri kita, apakah emang kitanya yang bisa explore lebih banyak lagi atau enggak. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah tahu MUN dan teman-teman akan gabung ke ya seluruh universitas, bahkan kita bisa tahu mereka itu tipikal orangnya yang seperti apa di MUN gitu. Dan aku banyak banget dapat pengalaman dari MUN dan bertemu dengan universitas lain, teman-teman dari universitas lain. Dan ya sampai sekarang menurut aku HI Undip adalah pilihan yang terbaik dalam hidupku semenjak aku udah memutuskan dari 3 tahun yang lalu. Dan meskipun itu dulu bukanlah prioritas utama aku, tetapi di SNMPTN itu adalah universitas yang pertama sekali aku masukin, aku pilih gitu. Aku nggak ngambil ke UGM enggak, aku langsung ke Undip. Dan sampai saat ini aku juga ngelihat kalau perkembangan aku di Undip itu sangat besar ya. Aku lebih bisa nge-explore diriku di kuliah, bahkan aku di SMA itu pendiam banget dan aku cenderung untuk lebih ke introvert gitu. Dan di masa kuliah aku juga udah join berbagai organisasi, komunitas, mendirikan komunitas, juga ikut MUN dan banyak event-event lainnya. Dan mungkin itu bisa menjadi perbandingan ataupun perenungan teman-teman yang akan mau mengambil jurusan HI, khususnya juga di Jawa bagi teman-teman yang ingin merantau. Oke guys, kali ini cerita aku tentang ngambil HI Undip sekian dulu. Mungkin di next video aku akan bahas gimana kehidupan aku di Undip sebagai anak HI. Bye bye, don't forget to like, subscribe, and comment.